Pastikan kita tuan rumah di tanah kita sendiri. Pak Ridwan Kamil belum bisa tidur nyenyak dong. Lawannya antara Anies dan Ahok. Kalah pasti. Nah sekarang Jokowi yang terdesak tuh karena keputusan MK itu meledek dia tuh bahwa yang dia persiapkan bisa dibatalkan sebetulnya oleh rasionalitas publik yang diucapkan dengan sangat bagus oleh Mahkamah Konstitusi. Yang jadi korban prank terbesarnya, korban yang paling epic adalah Ridwan Kamil. Andai dia tahu bahwa Anies Baswedan masih ada peluang untuk maju sebagai lawan dia di Pilgub Jakarta, maka pasti RK nggak akan mau disuruh meninggalkan Jawa Barat. Setelah MK membuat putusan nomor 60 soal ambang batas pilkada, sekarang Menteri Hukum dan HAM, Menkumhamnya dipanggil menghadap Presiden. Kira-kira ngapain coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Duar, meledak. Putusan MK membuat kita semua senang teman-teman semua. Dimana kemarin kita yang sudah pesimis dengan demokrasi Indonesia ini ternyata hidup kembali atas putusan dari MK. Ada dua putusan ya, yang dimana putusannya sekarang PDIP bisa mencalonkan calon gubernur di DKI. Yang kedua, Kaesang tidak bisa maju pilgub lagi karena umur. Ternyata ya teman-teman semua, tidak semua keinginan dari Pak Lurah bisa. Tapi teman-teman semua, setelah putusan ini malah justru ada Menteri Kemenham dipanggil oleh Bapak Jokowi. Ini ada apa teman-teman semua? Apakah nantinya ini akan jadi prank untuk kita semua, atau justru RK yang kena prank? Dimana kemarin RK yakin betul kalau Pak Anies tidak bisa maju ataupun Pak Ahok tidak bisa maju di Pilgub DKJ. Tapi nyatanya beliau bisa maju. Dan ini menjadi tantangan yang besar, sangat besar untuk RK. Karena elektabilitas RK jika di Jawa Barat dia sangat tinggi, tapi di Jakarta tidak teman-teman semua. Dan sekarang masyarakat pun sudah mulai melek ya, bahwasanya hanya diberikan waktu 1 hari saja kita bisa melihat bagaimana kelakuan dan tingkah laku asli partai-partai yang selama ini kita dukung. Seperti PKS, PKB, Nasdem, tapi yang paling parah PKS ya. Selama ini oposisi, di injury time dia justru malah ikut dengan Kim Plus. Dan sekarang MK memberi putusan yang sangat luar biasa, yang membuat kita semua seperti merdeka kembali. Oke teman-teman semua, ini banyak komentar daripada netizen, begitu juga dari Bung Rocky Gerung ya, selaku pengamat politik yang paling mantap, langsung berkomentar. Jadi tanpa banyak cakap, langsung saja kita lihat videonya. Pesannya dong, teman-teman DJ. Oh, pastikan kita tuan rumah di tanah kita sendiri. Insya Allah dari hasil putusan MK Pak Anies bisa berlayar. Semoga PDIP mengusung Pak Anies. Kalau PDIP mengusung Pak Anies, kita para tiktoker pejuang Anies, kita geruduk kantor PDIP, ucapan terima kasih kita kepada PDIP. Kita merahkan Jakarta, oke? Mantap. Jadilah tuan rumah di kota sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Ada berita apa hari ini? Katanya putusan MK partai politik bisa mengajukan sendiri calon ya. Oke. Jadi bisa tuh PDIP sendirian tuh. Ya udah kalau gitu, bro,
Saya mau mandi dulu ya, habis itu mau makan rawon. Rawon daging, mana ada rawon ayam ya kan? Kita makan rawon guys. Oke, kita makan rawon. Dadah, mandi dulu. Salam logika. Wah, Pak Ridwan Kamil tinggal duduk di kursi aja, berpangku tangan, karena sebentar lagi akan menjadi gubernur Jakarta. Tunggu dulu Pak Ridwan, jangan dulu senang. Karena sekarang MK mengubah aturan bahwa partai tidak perlu berkoalisi, dia bisa mencalonkan calonnya sendiri. Dengan diubahnya aturan di MK ini, berarti PDIP bisa mencalonkan gubernur di Jakarta tanpa berkoalisi. Asik nih. Kira-kira kalau PDIP bisa mencalonkan, siapa yang harus dicalonkan oleh PDIP? Apakah Anies Baswedan atau Ahok yang sudah resmi menjadi kader PDIP? Sedangkan Pak Anies belum resmi menjadi kader PDIP. Pak Ridwan Kamil belum bisa tidur nyenyak dong. Lawannya antara Anies dan Ahok. Kalah pasti. Aduh. Gua ngeliat banget sih ya kesedihan dari Pak Ridwan Kamil. Kemarin banyak pengamat politik yang menyuruh Pak Ridwan Kamil udah tidur aja gitu. Nah sekarang spontan langsung dibangunin nih. Dan gue dapet desas-desus politik ya mengenai PDIP ini akan mengangkat siapa ini? Akan mengangkat Pak Ahok untuk maju atau Pak Anies? Tapi lebih ke Pak Anies guys. Jadi tunggu ya. Wow, selamat buat Pak RK ya. Maju tanpa kompetisi. Didukung oleh 12 parpol. Udah, gak usah pakai kampanye. Langsung aja lantik. By the way, terima kasih ya atas pidatonya Fahri yang kemarin. Akhirnya Anies lolos. Thanks bro. Ya, jadi saya mengikuti saja keputusan dari aturan di negeri ini kan. Dari awal juga tugas kami hanya mengikuti. Kalau ada perubahan aturan, kalau memang sudah berlaku atau seperti apa, kita tunggu keputusan pengumuman resminya ya. Berarti dengan banyaknya saya mau sedikit mau banyak kan tadi sudah saya jelaskan. Pernah banyak sekali di Wali Kota Bandung 8 pasang, pernah 4 pasang, makin banyak makin banyak. Oke, terima kasih. Makin banyak makin pusing ya Pak ya. Tapi sudah ketok palu Pak MK, jadi udah positif lah. Masa iya sih udah diketok palu terus digagalin lagi? Negara macam apa gitu kan. Ya walaupun akhirnya Pak Jokowi memanggil salah satu menterinya, tinggal kita tunggu saja beritanya ya. Oke teman-teman semua, kita dengar dulu nih ya komentar dari Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Keputusan nomor 60 yang memungkinkan ini keputusannya itu meloloskan Anies menjadi calon gubernur Jakarta dan PDIP. Tapi jadi tidaknya Anies itu ya tergantung pada PDIP. Memang pada akhirnya selalu ada hal yang tidak terduga, karena itu politik harus dirumuskan sebagai bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Artinya sesuatu yang tidak mungkin seringkali disediakan justru oleh momentum, dan kita melihat momentum itu sebagai game changer. Nah itu sebetulnya yang menerangkan mengapa yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi yang kadang-kala dianggap sebagai udah maksimal, sempurna, ternyata bisa juga dilobangi secara sedikit lalu lubang itu meluas. Dan dari situ masuk pintu tadi, the impossibility berubah menjadi possibility. Itu yang mungkin kita pelajari dari politik. Di hari-hari ini akan ada game changer yaitu PDIP. Tentu bisa mencari calon dia sendiri di Jakarta karena kalau dia sendiri sebelumnya tidak cukup dengan keputusan MK, maka dimungkinkan karena PDIP pasti melewati 7,5%. Jadi kelihatannya poin yang diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi memberi peluang pada PDIP untuk membawa calonnya sendiri itu, mau Anies mau siapa, yang penting ada perubahan di dalam cara kita melihat politik. Jadi MK akhirnya mulai berpikir bahwa ini era ketika semua orang merasa ada yang nggak masuk akal dengan kebijakan Jokowi, ada yang masuk akal dengan akal-akalan Kim Plus itu, dan terbuka peluang untuk memulai era baru. Jadi kita nggak perlu berterima kasih pada MK karena itu memang fungsi MK
untuk menilai apakah politik Indonesia itu masuk akal apa udah ngaco tuh. Jadi MK memulihkan kembali akal sehatnya. Nah, orang yang akal sehatnya pulih, yaitu artinya dia hendak melihat masa depan dengan cara yang lebih lurus, bukan MK yang sebelumnya yang bengkok-bengkok karena disuruh membengkok oleh kekuasaan kan. Jadi poin kita atau poin saya selalu adalah melihat Jakarta atau menganalisis dengan perspektif apa yang sebetulnya sedang dipersiapkan oleh akal sehat yang selama ini terbelenggu dan sekarang dia meledak mencuat menjadi posisi pemenang dalam pertandingan politik. Itu juga yang harus dipastikan bahwa kalau Jokowi mau bikin pesawat terbang itu jangan sayap yang sudah fix, yang nggak bisa lagi bergerak tuh, pakai sayap yang fleksibel sehingga dia bisa bermanuver di udara atau di landasan politik. Nah sekarang Jokowi yang terdesak tuh karena keputusan MK itu meledek dia tuh bahwa yang dia persiapkan bisa dibatalkan sebetulnya oleh rasionalitas publik yang diucapkan dengan sangat bagus oleh Mahkamah Konstitusi. Ya benar sekali ya, 2 peluru MK yang membuat Pak Jokowi gemetaran ini. Di sisi lain ya, kalau kata Bung Rocky Gerung ini meledek Pak Jokowi ini ya. Jadi manuver apa lagi yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi nantinya, atau dari Kim Plus sendiri ya, apakah yang akan dilakukan nantinya? Wah bakalan seru nih. Pokoknya nanti kalau Pak Anies bisa maju diusung oleh PDI bakalan seru. Keren pokoknya. Kita lanjut lagi guys. Benar-benar istimewa Mahkamah Konstitusi, benar-benar di luar dugaan banyak orang. Ternyata MK telah memutuskan bahwa untuk Jakarta pada khususnya, parpol dengan perolehan kursi DPRD minimal 7,5% diperbolehkan untuk mengusung cagup dan cawagupnya sendiri. Jadi, PDIP yang baru aja kemarin ditinggalkan oleh semua parpol yang bergabung ke Kimples, sore ini mendadak jadi bisa mengusung calonnya sendiri. Bukan cuma PDIP, bahkan semua parpol yang ada di Kimples, mulai dari Demokrat yang cuma 8 kursi, sampai dengan PKS yang 18 kursi, mereka semua bisa mengusung calonnya masing-masing. Jadi, terus ngapain kalian semua pada gabung jadi Kimples ketika sekarang kalian semua bisa maju sendiri-sendiri dengan partai kalian? Jadi sekarang kalian mau ikut aturan MK dan menjadi parpol yang berdaulat, atau tetap ikut aturan Kimples dan jadi partai jajahan? Ironis memang bahwa ketika kulit luar kalian semua sudah terbuka dan warga Jakarta bisa melihat jelas tabiat dan watak asli kalian yang haus kekuasaan, hanya berselang 1 hari kemudian MK mengubah peraturannya. Ini artinya kalian semua kena prank. Tapi yang paling ironis adalah PKS, partai yang selama ini berjuang bersama dengan kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan. Hanya berselang 1 hari setelah wujud asli kalian terlihat, hanya 1 hari setelah para simpatisan dan bahkan akar rumput kalian beramai-ramai meninggalkan kalian, ternyata sebenarnya kalian tidak perlu meninggalkan kami, hanya demi janji dapat posisi wakil gubernur bersama Ridwan Kamil. Tapi yang jadi korban prank terbesarnya, korban yang paling epic adalah Ridwan Kamil. Andai dia tahu bahwa Anies Baswedan masih ada peluang untuk maju sebagai lawan dia di Pilgub Jakarta, maka pasti RK nggak akan mau disuruh meninggalkan Jawa Barat. Dan terakhir kepada calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Tugas kalian sebagai boneka sudah selesai. Selanjutnya silahkan kalian selesaikan masalah hukum pencatutan KTP yang kalian lakukan. Salam semangat antitesa 24. Ya jadi kasihan juga ya sama Pak Ridwan Kamil ya. Aduh gimana nih Pak. Ya maaf nih Pak, kena prank kan akhirnya kan. Aduh. Gak bahaya toh Mbak, aku takut ini jebakan. Kenapa Mbak? Saking capeknya lihat manipulasi hukum yang dibuat pemerintah akhir-akhir ini ya. Sampai putusan MK yang terakhir ini malah bikin ragu. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, undang-undang itu diubah sesuai kebutuhan penguasa. Dan hasil dari diubahnya undang-undang itu biasanya merugikan rakyat awam gitu loh. Dan saya paham betul kenapa sekarang mbaknya itu khawatir. Karena emang udah kapok dengan kejadian-kejadian yang kemarin. Apalagi ketika MK itu masih dipegang oleh Anwar Usman.
yang notabene adalah ipar dari Jokowi. Dan saya paham kenapa ada keraguan, ya. Karena lihat aja, setelah MK membuat putusan nomor 60 soal ambang batas pilkada, sekarang Menteri Hukum dan HAM, Menkumhamnya dipanggil menghadap Presiden. Kira-kira ngapain coba? Tiba-tiba Menkumhamnya dipanggil oleh Presiden setelah MK membuat putusan. Ya udah pasti untuk menindaklanjuti putusan dari MK ini. Mungkin Menkumhamnya itu dipanggil untuk entah bagaimana caranya putusan MK ini bisa dipakai atau bisa berlaku bukan saat ini, tapi ditunda mungkin 5 tahun lagi atau entah kapan, yang penting bukan saat ini. Mungkin kayak gitu. Dan saya yakin Jokowi juga tidak akan tinggal diam melihat putusan MK ini sangat menguntungkan PDIP. Nah, kalau Jokowi udah memanggil Menkumham untuk menindaklanjuti putusan MK, ya wajar banget kalau banyak orang ragu atas putusan MK itu. Karena memang ya nggak semudah itu, gitu, iya kan? Putusan MK yang kemarin bikin kapok, dan saya yakin penguasa yaitu Jokowi juga nggak akan tinggal diam. Dan sekarang kejadian, Menkumhamnya dipanggil. Ya benar sih Mbak, benar sekali ya. Nggak mungkin tinggal diam juga ya penguasanya ya. Tapi ya sudahlah, kita berpikir positif saja. Ini mudah-mudahan memang MK ini benar-benar melakukan suatu hal yang luar biasa ini untuk menebus dosa-dosanya yang kemarin gitu ya. Lagian juga putusan ini bukan ada campur tangan dari Umar Usman ya. Jadi kita tetap mencoreng nama Umar Usman itu setelah putusan MK dulu waktu Pilpres ya. Tetaplah itu. Itu dosa besar juga itu guys. Nah menurut kalian gimana guys? Pokoknya tetap pantengin terus guys. Kita kawal terus ya sampai nanti Pak Anies jadi gubernur DKI. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.